Episode terakhir dibuka di hari pertama ujian akhir Todai. Yuri berangkat, tapi Junko nggak ada. Di saat yang sama, Junko ternyata kecelakaan. Dia ditabrak motor pas lagi nolongin murid lain yang pingsan di jalan. Di rumah sakit, Masashi dan Miwa nungguin. Selesai ujian hari pertama, dia dikasih tahu kalau Junko di rumah sakit, patah kaki kanan, dan masih belum sadar. Yuri jelas panik mau ke rumah sakit. Masashi ngasih tahu lokasi rumah sakitnya, tapi dia nyuruh Yuri tetap ujian dan bilang, Junko pasti mau kamu fokus buat ujian besok. Bukannya itu alasan kamu tetap ujian hari ini. Akhirnya Yuri dengan berat hati lanjut ujian hari kedua. Di rumah sakit, ibunya Junko udah nungguin. Gak lama pas gantian sama Miwa, Junko akhirnya sadar. Dan pemirsa, tahu apa kata pertama yang dia ucapin? Bukan aduh sakit, tapi Yuri, di mana Yuri? Masashi yang baru datang langsung lari dan nangis saking leganya. Junko, yang masih aja sempat-sempatnya ngelawak, nanya Masashi gimana pesta resepsinya soal kerjaan di Rusia itu. Masashi, yang gak mau bikin Junko khawatir, bohong. Dia bilang, oh, lancar kok. Malah, sukses banget. Padahal mah acaranya dia batalin. Demi si Junko, akhirnya ujian hari kedua beres. Pas Yuri udah sampai rumah sakit, dia dapat SMS dari Masashi. Junko udah sadar, gak usah khawatir. Dia baik-baik aja. Nah, Yuri bukannya lanjut nengok, malah nggak jadi. Ayahnya nanya ujiannya gimana. Yuri cuma jawab, aku nggak ada bedanya sama ayah. Jelas banget. Dia ngerasa bersalah udah milih ujian daripada milih Junko. Selang waktu berlalu, Junko masih di rumah sakit. Dia galau. Dia ngomong ke Miwa kalau dia nggak berani nelpon Yuri. Dia ngira Yuri pasti ngerasa bersalah udah ninggalin. Dia pas kecelakaan, Junko juga ngomong ke Miwa, aku harus biarin Yuri move on demi masa depannya. Di sekolah, Yuri ketemu Yamashita. Di sini, Yamashita juga kaget dengar kabar Junko. Terus pas nanya gimana keadaannya, Yuri bilang Junko udah siuman. Tapi dia belum ketemu Junko karena dia nggak berani. Aku milih ujian daripada dia. Aku ninggalin dia. Dia pasti mikir aku jahat. Guys, ternyata Yuri ngerasa benci sama dirinya sendiri. Masalah Masashi juga beres. Ternyata, transferan ke Rusia batal, proyeknya diambil orang, dan dia didemosi guys. Dipindahin jabatannya. Kasihan banget ya Om Masashi. Tapi, Masashi malah bilang ke Nishoi, justru aku senang gak jadi ke Rusia. Aku bisa nunggu jawaban Junko. Mau berbulan-bulan, bertahun-tahun juga. Nishoi yang dengar itu, gregetan. Dia mutusin buat nyeret Masashi ke rumah sakit buat ngeberesin semuanya. Besoknya, kamar Junko rame banget. Masashi sama Nishoi bawain majalah hobi biar Junko gak bosen. Gak lama, Yamashita dan Miwa datang. Nishoi dan Miwa sama-sama kaget. Kenapa? Karena disinilah semua kedok kebongkar. Ternyata pas awal ketemuan hujan-hujan itu, mereka berdua sama-sama bohong. Nishoi ternyata ngakunya itu penari yang bokek. Si Miwa juga ngakunya ibu-ibu cerai yang punya 2 anak. Alasannya, mereka bohong kayak gitu, biar bisa dapetin pasangan yang tulus tanpa mandang ketajiran. Iya, tapi karena mereka sama-sama sadar perasaannya berarti tulus, ngebucin lagi deh berdua. Di tengah kekacauan itu, Nishio yang mau Junko sadar pengorbanan Masashi, akhirnya cepu nyeletuk. Bilang kalau Masashi didemosi gara-gara ninggalin resepsi penting, demi nungguin Junko di rumah sakit. Junko syok berat. Dia baru tahu Masashi bohong demi dia. Akhirnya Junko pun semalaman kepikiran. Masashi terus. Kita pindah ke hari kelulusan SMA Selatan. Yamashita ngasih pidato perpisahan, dia juga berhenti jadi guru buat jadi politikus. Setelah itu, dia nyamperin Yuri, bilang kalau Junko bangga sama Yuri. Gak lama, Mika nyamperin Yuri. Dia akhirnya nembak, Yuri, aku suka kamu. Tapi Yuri nolak, maaf. Mika bilang dia tahu bakal ditolak. Yuri bilang rencananya, setelah aku lulus Todai, aku bakal nembak guru lagi. Tapi Mika ngasih kenyataan pahit. Dia udah 34 tahun. Kamu mau bikin dia nunggu berapa tahun lagi? Kamu mau ngasih makan dia pakai apa? Junko akhirnya keluar dari rumah sakit. Masashi yang jemput. Disinilah Junko akhirnya ngasih jawaban lamarannya. Dia nangis, bilang makasih ke Masashi. Karena udah selalu ada buat dia, nemenin dia pas gagal, ngertiin dia soal ibunya. Aku beneran sayang kamu Masashi. Tapi, bukan sayang kayak romantis gitu, maaf. Masashi, dengan tegar, senyum. Dia bilang, aku udah tahu, tapi aku perlu dengar kamu nolak aku, biar aku bisa move on. Dia bilang dia gak nyesel. Dia beruntung Junko jadi cinta pertamanya. Di rumah, Junko akhirnya baikan sama ibunya, dan ibunya nangis.
Ngaku kalau dulu dia maksa Junko masuk Todai, biar dia bisa diterima di keluarga suaminya yang sombong. Junko bilang, ibunya nggak gagal. Justru karena didikan keras ibunya, Junko jadi cinta belajar dan nemuin takdirnya sebagai guru. Mereka akhirnya tersenyum bahagia, ditemani ayahnya Junko. Besoknya Junko balik ke bimbel. Pak manajer ngasih kejutan, Momota direkrut jadi guru magang di sana. Terus, Junko juga diangkat jadi guru tetap, tepat jam 12 siang. Hari pengumuman Todai, telepon mulai bunyi. Mika ngasih kabar ke Junko dia lulus. Terus, si Wasizu mantan pembuli juga nelpon Tesigawa. Dia lulus Todai. Telepon terus bunyi, tapi nggak ada kabar dari Yuri. Junko nunggu dengan cemas. Tiba-tiba, Yuri lari datengin Junko, teriak, "Aku lulus Todai!" Junko nangis bahagia. "Kamu berhasil." Yuri makasih ke Junko. Terus, dia pegang bahu Junko, erat-erat. "Jangan nikah, tolong. Jangan nikah." Junko, yang kaget dan ingin jadi guru yang dewasa, mutusin buat bohong, Masashi dan aku. "Kayaknya aku bisa bahagia sama Masashi." Maaf ya, Yuri hancur dan inget omongan Mika soal umur Junko yang udah 34, dan dia gak mungkin bikin Junko nunggu lama buat nikah. Akhirnya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Junko ngelus Yuri, dia bilang, "Selamat tinggal." Selang ke bulan April, Yuri udah jadi mahasiswa Todai. Dia ketemu Masashi di kafe biasanya. Yuri nanya, "Kapan nikahnya?" Masashi bingung. Junko bilang, "Dia mau nikah sama kamu." Dengar itu, Masashi kaget, tapi dia masih coba nutupin kebohongan Junko. Abis itu Masashi marah besar, sadar Junko ngejadiin dia alasan buat nolak Yuri. "Kamu gak berhak pakai aku kayak gitu. Itu gak adil buat aku, buat kamu, dan buat Yuri." Junko lagi di pesta pertunangan Miwa dan Nishoi. Tapi Junko kelihatan gak bahagia, dia malah asik bengkokin sendok. Teman-temannya Miwa, Momota, dan lainnya akhirnya marahin dia. "Kamu itu biasa banget, katanya mau jadi dewasa. Kamu gagal lagi." Masashi dan Miwa nyeletuk. "Cinta kayak gitu cuma datang 30 tahun sekali, Jun. Nunggu 60 tahun baru dapat lagi." Junko akhirnya sadar, pas inget Yuri bilang aku mau jadi orang dewasa kayak Bu Guru. Junko sadar, dia udah dewasa dan bisa milih jalannya sendiri. Junko lari ke kampus Todai, nerobos masuk ke kelas Yuri. "Maaf, aku salah." Junko ngaku semuanya di kelas. "Aku suka lagu karaoke jadul. Pinggangku sakit. Aku cepet tua kalau begadang. Nanti aku umur 40 tahun pas kamu lulus. Aku ini udah tua." "Kamu gak apa-apa sama semua itu." Yuri ngangguk setuju. Terus Junko nanya lagi, "Bisa kita nikah secepatnya?" Yuri seneng banget denger itu dan jadi semangat. Junko yang tetap gak percaya, nanya lagi, "Kamu beneran? Yakin? Mau aku?" Yuri ngedeket. "Aku cuma mau kamu, gak mau yang lain." Berhenti nyuruh aku ngulang-ngulang. Akhirnya, pemirsa, mereka ciuman di depan kelas dan drama pun tamat.